Ratusan rudal balistik Iran bombardir Tel Aviv, Netanyahu dan Menhan Israel lari sembunyi dalam bunker. Rusia dan TNI RI bentuk jebakan mematikan, gagalkan serangan Israel. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz berlindung di dalam bunker atau ruang bawah tanah saat serangan balasan Iran bertubi-tubi hantam kota Tel Aviv. Dalam bunker mereka juga disebut tengah mendiskusikan serangan balasan ke Iran bersama sejumlah pejabat lainnya. Beberapa menteri Israel lainnya dan kepala lembaga pertahanan juga turut serta dalam pembahasan tersebut, kata salah satu pejabat Israel kepada CNN. Sementara sirine-sirine peringatan terus berbunyi di sejumlah wilayah Israel seperti Eilat dan Negev. Militer Israel mengatakan ada sejumlah drone penyusup masuk ke wilayah tersebut. Layanan darurat Israel, Magen David Adom, MDA, mencatat 34 orang terluka akibat serangan rudal Iran di wilayah Gush Dan. MDA menambahkan, satu perempuan berada dalam kondisi kritis dan seorang pria mengalami luka serius. Gush Dan, yang mencakup Tel Aviv dan Ramat Gan, merupakan kawasan metropolitan terbesar di Israel. Sementara itu, Korps Garda Revolusi Islam Iran, IRGC, mengatakan mereka menargetkan pusat-pusat militer dan pangkalan udara Israel dalam serangan rudal yang dilancarkan. Dengan menggunakan kombinasi sistem berpemandu presisi dan teknologi pintar, Iran menyerang pusat-pusat militer dan pangkalan udara yang menjadi sumber agresi kriminal terhadap negara kami, demikian pernyataan IRGC. Iran mengklaim telah menghantam pusat-pusat industri militer Israel yang digunakan untuk memproduksi rudal dan perlengkapan militer lainnya. Laporan lapangan, citra satelit dan intelijen yang disadap menunjukkan bahwa puluhan rudal balistik secara efektif mengenai target strategis, kata pernyataan tersebut. Terlepas dari klaim pencegatan, musuh gagal menghalau gelombang serangan rudal yang diluncurkan oleh Republik Islam Iran. Tambahnya, Iran meluncurkan serangan balasan ke Israel. Tentara Israel, IDF, menyebut ratusan rudal ditembakkan Iran ke pusat kota Israel. Beberapa saat yang lalu, dengan peluncuran ratusan rudal balistik berbagai jenis menuju wilayah pendudukan, operasi tanggapan tegas terhadap serangan brutal rezim Zionis telah dimulai, lapor kantor berita resmi Iran, IRNA, dikutip CNN. Sejumlah bangunan di Tel Aviv berguncang akibat serangan tersebut. Mantan Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat Michael Oren mengatakan guncangan terasa kuat selama beberapa menit. Oren mengaku langsung mencari tempat perlindungan bersama keluarganya usai serangan balasan Iran tersebut. Bangunannya terguncang cukup kuat beberapa menit yang lalu. Oren mengaku telah menerima peringatan di ponselnya sebelum serangan tersebut. Pesan itu berisi peringatan untuk segera mencari tempat perlindungan, memberitahu kami secara tepat apa yang diharapkan dan kemana harus pergi ketika saatnya tiba, katanya. Dan saat itu memang benar-benar tiba, tambahnya. Rusia dan TNI RI bentuk jebakan mematikan gagalkan serangan Israel. Jakarta, dalam skenario operasi gabungan yang belum pernah terjadi sebelumnya, unit khusus Rusia dan Tentara Nasional Indonesia, TNI, dilaporkan bekerja sama membangun rangkaian sistem pertahanan canggih untuk menggagalkan serangan udara Israel di wilayah latihan terpadu yang dirahasiakan. Menurut laporan internal yang bocor ke media, kerjasama ini disebut sebagai Operasi Garuda Shield Black, kelanjutan dari latihan strategis kedua negara. Fokus operasi tersebut adalah pengembangan jebakan pertahanan elektronik yang mampu menonaktifkan sistem navigasi dan kendali drone penyerang. Sumber militer menyebutkan bahwa para insinyur Rusia membawa teknologi pengacau sinyal terbaru, sementara TNI menyumbang armada pengintai darat yang memetakan jalur serangan musuh secara real-time. Jebakan ini bukan hanya mematikan, tetapi hampir tak terlihat, ujar sumber tersebut. Dalam simulasi, serangan drone yang mensimulasikan taktik Israel gagal total setelah memasuki zona perangkap. Sistem ini memutus komunikasi drone, menjatuhkannya tanpa menimbulkan kerusakan di wilayah sipil. Pejabat pertahanan yang terlibat dalam latihan mengatakan, ini adalah demonstrasi bahwa kolaborasi strategis dapat menciptakan pertahanan yang sangat efektif terhadap serangan udara modern. Walau belum ada pernyataan resmi dari Rusia maupun Indonesia, keberhasilan simulasi ini disebut menjadi sinyal bahwa kedua negara dapat memainkan peran lebih besar dalam menghadapi teknologi tinggi di kawasan global.